Ada 4 butir telur, ini ukurannya sedang ke besar ya. Masukkan ke dalam mangkok, terus 100 gram gula pasir. Untuk takaran sendoknya seperti ini, tidak munjung sekali ya. Kemudian tepung terigu 110 gram, takarannya seperti ini contohnya. Sama, tidak munjung sekali. Lalu tambahkan 25 gram susu bubuk atau 1 saset dan 1 sendok teh cake emulsifier, aku pakai SP, dan 1 sendok teh pasta vanila atau vanili. Terus ini dikocok dengan mixernya kecepatan rendah sedang lalu ke tinggi sampai putih mengembang kental, kurang lebih 7 atau sampai 10 menit tergantung dari merek emulsifier serta mixer yang dipakai di rumah ya. Nah, kalau sudah mengembang dan kental seperti ini, jika diangkat sudah tidak jatuh atau jatuhnya lama, berarti sudah cukup, sudah oke ya seperti ini. Terus masukkan 110 gram margarin. Untuk margarin ini ditimbang dahulu, baru dicairkan dan biarkan dingin suhu ruang. Kalau pakai sendok ini 1 sendok makan 15 gram. Kocok sebentar saja ya dengan mixer kecepatan yang rendah. Nah, kalau sudah, matikan mixernya. Terus bantu aduk dengan spatula untuk meratakan dan memastikan biar tidak ada endapan margarin yang tertinggal di bawah ya, supaya nanti cake-nya tidak bantat. Nah, seperti ini sudah cukup. Tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Aduk kembali sampai rata dan menyatu. Untuk kekentalannya seperti ini ya. Nah, tuh. Dan untuk loyangnya di sini aku pakai ukuran 18 x 18 dengan tinggi 7 cm, olesi margarin ke seluruh bagian, dan ini aku beri kertas roti biar nanti lebih rapi, aman dan cantik saat dikeluarkan dari loyang. Tuangkan semuanya jika tidak ingin memakai motif. Tapi di sini aku sisakan sedikit ya seperti ini. Nanti aku beri warna coklat. Ratakan sebentar dengan tusuk sate biar tidak ada gelembung udara. Dan untuk yang di mangkok, tambahkan pasta coklat sedikit saja. Nah, kalau sudah, tuangkan di atasnya, dibuat motif sesuai dengan selera. Kalau mau polosan juga bisa ya. Tidak perlu ditambah adonan yang warna coklat. Nah, sudah siap, ini hentakan sebentar dan lanjut dikukus. Masukkan ke dalam panci kukusan yang sudah panas. Kukus selama 30 menit dengan api kompor sedang. Nah, kalau sudah 30 menit bisa dikeluarkan seperti ini. Jika tidak ingin ditambahkan lapisan keju, ini sudah bisa seperti ini ya, tinggal dibalik saja. Tapi karena ini akan aku tambahkan lapisan keju, jadi bagian permukaan atasnya diratakan dulu sebentar. Ini aku tekan-tekan pakai spatula sampai datar atau sampai rata. Kalau sudah, sisihkan. Lanjut untuk adonan kejunya, ada 170 gram keju oles atau cream cheese juga bisa. Terus tambahkan 30 gram gula pasir, 50 gram tepung terigu, aku pakai protein sedang, 1 butir telur, 1 sendok teh pasta vanila. Terus ini dikocok dengan kecepatan rendah sedang lalu ke tinggi sampai rata, menyatu dan halus, kurang lebih 1 menit atau 2 menit. Nah, kalau sudah rata, matikan mixernya. Terus ini tuangkan ke dalam bolu pandannya tadi. Tuangkan semuanya, atau kalau ditambah motif sisakan sedikit seperti ini. Ratakan ke seluruh bagian. Dan untuk tadi yang sisa sedikit, ini aku tambahkan dengan pasta coklat. Kalau mau pakai pasta pandan juga boleh ya, sesuai dengan selera. Nah, sudah, tuangkan di atasnya. Dibuat motif sesuai dengan selera juga. Nah, untuk ada rasa-rasa asamnya aku tambahkan selai stroberi. Ini boleh di skip ya, boleh pakai boleh tidak. Seperti ini sudah cukup. Terus ini dimasukkan kembali ke dalam panci kukusan yang masih panas. Kukus selama 15 menit dengan api kompor sedang atau sampai padat bagian kejunya ya. Nah, kalau sudah matang ini bisa dikeluarkan, terus disisir bagian pinggirannya supaya nanti mudah lepas saat dibalik. Kalau mau dikemas di dalam box seperti ini juga bisa. Ini boxnya ukurannya sama, 18 x 18. Bisa dibeli di toko bahan kue atau di toko online.
Seperti ini bisa untuk dijual atau buat hantaran maupun oleh-oleh. Nah, sekarang aku iris dulu ya. Ini sudah aku keluarkan kembali. Untuk potongannya atau irisannya bebas ya. Kita lihat untuk teksturnya. Nah, tuh ya, kelihatan teksturnya halus sekali. Pori-porinya ini rapat dan kelihatan lembut sekali serta empuk. Tidak jauh beda dengan teksturnya dari ogura cake ataupun chiffon cake. Sekarang kita lihat dari dekat. Tuh ya, kelihatan kejunya sudah matang padat. Ini sangat cantik, lembut dan empuk. Tuh, diginikan, tidak hancur, tidak beremah. Dan di bagian dalam dari cake-nya ini juga terbentuk motif tutul-tutul tadi dari adonan yang warna coklat ya. Dia sebagian turun ke bawah. Coba aku buka. Nah ya, sama, tetap lembut dan ini tuh moist serta lembab. Nah, kalau ini memakai loyang ukuran yang 18 x 18 dengan tinggi 7 cm. Sekarang ini aku juga membuat yang ukuran 20 x 20 dengan tinggi 7 cm. Hasilnya seperti ini ya. Kurang tinggi sedikit, tapi untuk bolunya tetap sama, dia lembut, empuk, pori-porinya juga halus. Jadi bisa disesuaikan saja dengan ukuran loyang yang dibutuhkan di rumah ya. Untuk yang pertama kita membuat bolu coklatnya dahulu. Di sini ada 3 butir telur ukurannya sedang ke besar, 80 gram gula pasir, 80 gram tepung terigu, aku pakai protein sedang, 20 gram susu bubuk, 10 gram coklat bubuk, 1 sendok teh cake emulsifier, aku pakai SP, dan 1 sendok teh pasta vanila atau vanilya. Lalu ini kita kocok dengan mixer, kecepatannya rendah, sedang lalu ke tinggi. Ini namanya metode all in one. Kocok sampai mengembang kental halus. Untuk waktunya kurang lebih 7 atau sampai 10 menit tergantung dari emulsifier serta mixer yang dipakai di rumah ya. Nah, kalau sudah mengembang kental yang seperti ini, jika diangkat dia sudah tidak jatuh. Nah, gini ya. Atau jatuhnya lama, ini sudah oke. Sudah bagus adonannya. Lalu masukkan 100 gram margarin yang sudah dicairkan. Untuk margarin ditimbang dahulu, lalu dicairkan. Ini cukup dengan mixer kecepatan yang rendah saja ya. Lalu sudah, matikan mixernya, kemudian bantu aduk sebentar dengan spatula. Pastikan tidak ada endapan cairan margarin di bawah ya. Tambahkan 1 sendok teh pasta coklat, lalu diaduk sampai rata. Jika sudah rata, ini siap dimasukkan ke dalam loyang. Untuk kekentalan adonannya seperti ini. Dia masih berlipat-lipat ya, belum cair. Dan untuk loyang di sini aku pakai ukuran 20 x 20 dengan tinggi 7 cm. Olesi margarin bagian dasarnya, kemudian beri dengan kertas roti. Lalu tuangkan semuanya. Dan untuk oven sudah kita panaskan ya. Sebelum loyang ini masuk, panaskan dengan api sedang kalau memakai oven tangkring, kurang lebih 10 menit. Ini kita ratakan dengan bantuan tusuk sate atau pakai ujung sendok juga bisa ya. Kemudian hentakan sebentar. Langsung masukkan ke dalam oven yang sudah panas merata. Ini aku letakkan di rak tengah dan dibantu dengan loyang tambahan. Karena model loyangku tadi itu model bongkar pasang ya, jadi biar aman. Dan untuk apinya memakai api cenderung kekecil sedikit saja atau di suhu 170 derajat. Untuk lubang ini aku tutup, lubang atas ya. Panggang selama 40 menit atau nanti sampai matang, tergantung dari oven serta kompor yang dipakai di rumah ya. Jika sudah matang seperti ini, keluarkan dari oven atau dicek dulu kematangannya. Terus ini disisihkan dahulu. Lanjut untuk membuat puding busanya. Siapkan 250 gram putih telur yang suhu ruang ya. Kemudian tambahkan 1 sendok teh pasta vanila atau vanili. Kemudian kita mixer dengan kecepatan rendah sedang lalu ke tinggi sampai putih kaku ya. Kurang lebih 5 menit atau tergantung dari mixer yang ada di rumah. Nah, seperti ini. Ini sudah mengembang dan kaku, berarti sudah oke. Ini akan aku pindahkan ke tempat yang lebih besar karena ini kebetulan mangkoknya agak kecil. Nah, kalau sudah, ini juga disisihkan dahulu. Kita membuat pudingnya. Siapkan 500 ml susu cair, aku pakai susu full cream. Terus 120 gram gula pasir, 14 gram agar-agar atau 2 saset. Ini pakai yang plain atau yang pakai warna coklat juga boleh ya.
Tambahkan 1/4 sendok teh garam atau secukupnya, kemudian aduk dahulu sampai rata. Kalau sudah, ini kita masak dengan kompor. Untuk api kompornya ini pakai api cenderung ke kecil sedikit saja. Sebelumnya kita aduk kembali. Ini dimasak sampai mendidih dan sesekali diaduk ya, biar tidak gosong. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, matikan kompornya, terus diaduk sebentar. Dan ini langsung masukkan ke dalam kocokan putih telur yang sudah dibuat tadi ya. Sambil dimixer dengan kecepatan rendah boleh, sedang boleh. Kita kocok sampai rata dan menyatu. Jadi ini posisi pudingnya masih betul-betul panas. Jadi kalau bisa untuk mangkok atau wadahnya yang tahan panas ya, biar tidak pecah nanti. Nah, kalau sudah rata seperti ini, tambahkan 1 sendok teh pasta coklat. Terus dimixer kembali sampai rata. Bantu aduk sebentar dengan spatula untuk meratakan. Dan untuk kekentalan adonannya seperti ini. Tuh ya, kelihatan. Kemudian langsung tuangkan ke dalam loyang yang berisi bolu tadi. Tuangkan semuanya. Kemudian ratakan dengan bantuan scraper atau bantuan spatula. Nah, seperti ini ya, biar bisa rata dan rapi. Kemudian ini diberi topping sesuai dengan selera. Di sini aku pakai kismis, buah ceri merah dan ceri hijau. Jika sudah selesai, ini biarkan sampai betul-betul dingin. Kalau perlu dimasukkan ke dalam lemari es kurang lebih 1 jam atau 2 jam ya, biar nanti set bentuk dari pudingnya. Nah, setelah ini sudah set bentuknya dan sudah dingin, kebetulan aku masukkan tadi ke dalam lemari es. Bisa dikeluarkan, tapi sisir dahulu bagian pinggirannya biar nanti mudah lepas. Buang kertas rotinya yang menempel, kemudian ini akan aku pindahkan ke tempat yang lain. Nah, sudah selesai. Sekarang saatnya aku iris dulu. Ini aku iris bagian pinggirannya ya. Tuh, kelihatan ya, sangat cantik. Untuk warnanya serta kelihatan sekali ini. Teksturnya seperti ini. Untuk puding busanya ini padat ya, tidak berair. Coba aku buka dulu. Nah, kelihatan sama. Ini sangat lembut dan sangat enak. Cocok buat acara saat arisan ataupun untuk dijual ya. Untuk yang pertama, kita lelehkan dahulu. Siapkan air panas, lalu 100 gram margarin, 80 gram coklat yang disisi. Kita lelehkan dengan cara dibantu memakai air panas atau di atas kompor juga boleh ya. Kemudian sisihkan kalau sudah. Lanjut untuk membuat lapisan yang brownies coklatnya dahulu. Masukkan 4 butir telur ukurannya sedang ke besar ke dalam mangkok. Lalu 150 gram gula pasir, 1 sendok teh cake emulsifier, aku pakai SP, 1 sendok teh pasta vanila atau vanili ya. Kemudian ini kita kocok dengan mixer, kecepatannya rendah sedang lalu ke tinggi sampai putih mengembang, kental halus kurang lebih 7 menit atau sampai 10 menit tergantung dari merek emulsi serta mixer yang dipakai di rumah. Nah, kalau sudah mengembang kental, nah seperti ini sudah cukup, sudah bagus adonannya. Lalu masukkan 110 gram tepung terigu, aku pakai protein rendah, pakai sedang boleh, dan 30 gram coklat bubuk. Ini aku ayak dulu ya. Dan ini di mixer kembali dengan kecepatan yang rendah saja sampai tercampur rata. Seperti ini sudah cukup, matikan mixernya. Terus ini dibantu diaduk sebentar dengan spatula untuk meratakan. Nah, kalau sudah, masukkan cairan coklat yang sudah dibuat tadi di awal. Aduk sampai rata dan menyatu. Pastikan
sampai betul-betul rata dan menyatu ya. Jangan sampai ada endapan coklat di bawah. Untuk kekentalannya seperti ini. Nah, tuh ya. Dan untuk loyangnya di sini aku pakai loyang kotak ukuran 20 x 20 dengan tinggi 7 cm. Ini aku olesi dengan margarin tipis, kemudian aku lapisi dengan kertas roti ke seluruh bagian biar nanti hasilnya lebih rapi dan cantik. Tuangkan semuanya. Dan untuk panci kukusan sudah disiapkan ya dari awal, sehingga nanti saat loyang ini masuk, panci kukusannya sudah panas, airnya sudah mendidih. Ratakan dengan bantuan tusuk sate atau pakai sendok juga boleh. Kemudian hentakan sebentar. Masukkan ke dalam panci kukusan yang sudah panas ya. Ini dikukus selama 40 menit dengan api kompor sedang. Nah, sebelum matang kita membuat lapisan yang red velvetnya dulu. Masukkan 2 butir telur, ini ukurannya sedang ke besar, 80 gram gula pasir, setengah sendok teh emulsifier, setengah sendok teh pasta vanila. Ini sama dikocok dengan mixer, kecepatannya rendah sedang lalu ke tinggi sampai putih mengembang kental kurang lebih 5 menit. Nah, seperti ini sudah mengembang dan jika diangkat sudah tidak jatuh, berarti sudah cukup. Terus masukkan 100 gram tepung terigu, aku pakai protein rendah. 25 gram susu bubuk, ini diaduk dengan spatula saja ya. Aduk sampai rata. Kalau sudah, masukkan 75 gram margarin cair. Aduk sampai rata dan menyatu. Untuk margarin ditimbang dahulu baru dicairkan. Kalau sudah, masukkan 10 gram coklat bubuk yang sudah dilarutkan dengan 5 sendok makan air panas, seperti ini hasilnya ya. Masukkan ke dalam adonan. Kemudian diaduk sampai rata. Terus tambahkan 1 sendok teh pasta red velvet. Aduk kembali sampai rata. Terus ini disisihkan dahulu. Kita cek kembali untuk lapisan yang brownies. Setelah 40 menit bisa dibuka. Ini sudah matang. Keluarkan sebentar karena panas. Jadi aku tuangkannya di meja saja ya. Tuangkan semuanya. Ratakan dengan bantuan tusuk sate atau ujung sendok. Kemudian dikukus kembali, masukkan ke dalam panci kukusan yang masih panas. Kukus selama 20 menit dengan api kompor tetap sedang. Kalau sudah 20 menit atau sudah matang, bisa dikeluarkan dulu. Kemudian ini akan aku lanjut untuk membuat lapisan yang kejunya. Siapkan atau masukkan 170 gram keju oles, aku pakai ini ya, ke dalam mangkok. Kemudian tambahkan 30 gram gula pasir, 50 gram tepung terigu, aku pakai protein rendah, 1 butir telur, itu ukurannya besar, dan 1 sendok teh pasta vanila. Kemudian mixer dengan kecepatan rendah, sedang lalu ke tinggi, kurang lebih 1 atau 2 menit saja sampai rata dan menyatu. Tapi kalau dirasa terlalu kental adonannya, bisa ditambahkan susu cair sebanyak 2 sendok makan. Kemudian langsung ini tuangkan ke dalam loyang dan sisakan sedikit saja nanti untuk motif. Kalau ingin memakai motif seperti ini, ratakan. Dan untuk yang tadi sedikit, tambahkan pewarna. Di sini aku pakai pasta red velvet dengan coklat sedikit saja. Kemudian tuangkan di bagian atasnya.
Untuk motif sesuai dengan selera saja, atau kalau mau polosan tanpa motif juga boleh. Terus ini aku bantu dengan tusuk sate untuk membuat garis-garisnya. Kalau sudah, ini bisa dimasukkan kembali ke dalam panci kukusan yang masih panas. Karena tadi aku membuatnya tidak berhenti, jadi ini panci tidak aku matikan kompornya ya. Kukus selama 15 menit dengan api kompor tetap sedang. Kalau sudah matang bisa dikeluarkan, kemudian sisir bagian pinggirannya sebelum dibalik. Tanda matang bagian atasnya sudah mengeras atau sudah padat ya. Buang dulu kertas roti yang menempel. Ini boleh dimasukkan ke dalam box kalau untuk oleh-oleh atau untuk dijual ya. Nah, sudah jadi seperti ini hasilnya. Sekarang aku iris dulu. Kita lihat dalamnya. Nah, tuh cantik ya warnanya. Ini tuh lembut sekali kelihatan saat diiris. Tuh ya. Nah, sekarang bisa dilihat dari dekat seperti ini untuk teksturnya. Sangat halus, untuk kejunya ini sudah padat ya. Jadi sudah matang, bawahnya juga. Sekarang coba aku ginikan. Tuh. Lentur, tidak hancur karena tidak beremah. Jadi sangat lembut serta empuk ya. Bisa membal seperti ini. Saking lembutnya. Coba aku buka dulu. Nah, sama ya dalamnya. Untuk rasanya, ini tuh enak sekali. Perpaduan dari brownies coklatnya, red velvet serta kejunya pokoknya mantap. Untuk tahap pertama kita membuat bolu taruhnya dulu. Masukkan 2 butir telur ukuran sedang ke besar ke dalam mangkok, 140 gram gula pasir, setengah sendok teh emulsifier aku pakai SP, dan 1 sendok teh vanili atau pasta vanila. Terus ini dikocok dengan mixer kecepatan rendah sedang lalu ke tinggi sampai putih mengembang kental halus kurang lebih 5 menit, atau disesuaikan saja dengan mixer masing-masing yang ada di rumah ya. Saat diangkat dia sudah tidak jatuh seperti ini, berarti sudah oke atau sudah cukup. Selanjutnya masukkan tepung terigu 200 gram. Masukkan secara bertahap dan diselingi dengan santan 150 ml, juga masukkan secara bertahap. Kocok dengan kecepatan yang rendah saja. Lakukan sampai habis. Nah, kalau sudah, matikan mixernya, terus aduk sebentar dengan spatula untuk meratakan, dan beri garam 1/4 sendok teh biar ada rasa gurihnya. Terus margarin cair 50 gram. Untuk margarin ditimbang dahulu baru dicairkan. Aduk sampai rata dengan spatula saja. Seperti ini. Nah, untuk warnanya boleh memakai pasta talas atau bubuk taro ya. Di sini aku memakai 1 sendok teh bubuk taro. Aduk sampai rata. Seperti ini kekentalannya. Dan untuk loyang ukuran 20 x 20 dengan tinggi 7 cm. Olesi dengan margarin, lalu beri kertas roti. Boleh tidak pakai kertas roti, silakan. Tapi aku lebih suka pakai kertas roti biar mudah dan rapi, tidak rusak saat dibalik. Hentakan kalau sudah dituang semua dan lanjut untuk dimasukkan ke dalam panci kukusan yang sudah panas.
airnya sudah mendidih ya. Kukus selama 30 menit dengan api kompor sedang. Nah, kalau sudah 30 menit bisa dikeluarkan dari panci kukusan dan biarkan sampai dingin. Tapi sebelumnya sisir dahulu bagian pinggirannya supaya nanti mudah lepas saat dibalik. Kalau bagian permukaannya tidak rata bisa diratakan seperti ini. Kalau sudah sisihkan dahulu, kita lanjut membuat puding busanya. Siapkan 2 butir putih telur yang ukurannya besar ya, putih telurnya. Lalu di mixer dengan kecepatan tinggi sampai mengembang kaku kurang lebih 3 menit atau disesuaikan saja dengan mixer masing-masing. Nah, seperti ini ya kakunya. Siapkan panci, masukkan 90 gram gula pasir, 1 bungkus agar-agar dan 450 ml santan. Aduk rata, tambahkan 1/4 sendok teh garam dan 1 sendok teh vanili. Terus ini kita masak dengan kompor cenderung kekecil saja biar tidak mudah gosong bagian bawahnya, sambil diaduk terus hingga mendidih. Kalau sudah mendidih matikan, lalu masukkan langsung ke dalam adonan putih telur. Dalam posisi ini agar-agarnya masih panas ya. Kocok dengan kecepatan yang rendah saja sampai rata. Lalu aduk sebentar dengan spatula, kemudian bagi menjadi 2. Untuk yang satu diberi warna ungu dengan pasta talas atau dengan bubuk taro juga boleh, dan satunya tetap warna putih. Ini secukupnya saja, boleh 1 sendok teh atau mau lebih juga boleh. Nah, tuangkan kalau sudah rata seperti ini ke dalam loyang bolu yang tadi sudah matang. Tuangkan secara bergantian antara yang putih dengan yang ungu. Lakukan sampai semua adonan habis. Ratakan ke seluruh bagian. Nah, kalau sudah rata, ini diamkan saja dalam suhu ruang sampai agak dingin. Baru kemudian simpan dalam lemari es supaya nanti set bentuknya padat, kurang lebih 2 jam ya. Dan ini setelah 2 jam sudah padat. Disisir dulu pinggirannya sebentar sebelum kita balik. Nah, sudah siap, tinggal dibalik saja. Oh, cantik ya warnanya. Sekarang aku iris dulu bagian pinggirannya. Dan untuk rasanya aku coba tuh sangat lembut. Kempus-kempus, pokoknya ini tuh enak sekali tuh ya. Bisa untuk acara saat arisan keluarga, untuk dijual ataupun untuk cemilan di rumah. Nah, ini kalau mau dikemas dalam plastik OPP juga bisa ya, seperti ini. Untuk plastik OPP nya ini aku pakai ukuran 9 x 18 cm. Untuk potongannya ini sesuai kebutuhan saja, mau tebal atau mau lebih tipis dari yang ada di video juga boleh ya. Sekarang coba aku buka lagi. Nih, tetap kering plastiknya juga, tidak berair, dalamnya seperti ini tuh ya, kelihatan. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, share, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih, salam.